Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang kita berharap semoga Allah melimpahkan keberkahan dan kebaikan di dalamnya. Kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu belajar bahasa Arab. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas dan kita pelajari bisa dengan mudah kita pahami, bisa mendatangkan ilmu yang bermanfaat, keberkahan, dan juga kebaikan. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kemudahan dan kesempatan untuk belajar dan menambahkan ilmu dan keistiqomahan, serta memberikan kepada kita kemampuan dalam berbahasa Arab yang baik, yang benar, yang fushah, sesuai dengan kaidah. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, dan tidak lupa pula kita senantiasa bersolawat kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti dan setia untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas al-af'alul khamsatu. Af'alul khamsah adalah fiil-fiil yang ketika i'rabnya rafa ditandai dengan adanya nun, dan ketika i'rabnya nasab atau jazm, maka tanda nasabnya atau jazmnya itu dengan dihapusnya huruf nun. Dan af'alul khamsah ini adalah fiil-fiil mudhari' yang bersambung dengan aliful isnain seperti yaf'ilani dan taf'ilani, dan juga fiil mudhari' yang bersambung dengan wawul jamaah seperti yaf'iluna dan taf'iluna, serta fiil mudhari' yang bersambung dengan ya mukhatabah seperti taf'ilina. Bagi para siswa yang belum menyimak pelajaran tentang af'alul khamsah ini, dipersilahkan untuk melihat video lewat link yang telah dibagikan. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, mari kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mufrad, mutsanna, dan jama'. Sebelum kita lebih lanjut pembahasannya, kita artikan dulu dengan arti yang mudah. Mufrad artinya adalah tunggal atau berjumlah satu. Dan semua kata dalam bahasa Arab, kebanyakan kata dalam bahasa Arab, hampir semua yang kita hafal itu bentuknya bermula dari mufrad. Contoh seperti al-falahu, artinya petani.
Dan kata falah ini bentuknya mufrad, sehingga petaninya hanya berjumlah satu. Semua bermula dari bentuk mufrad. Contoh lagi misalnya al-bintu, artinya anak perempuan. Dan karena al-bintu ini bermula dari bentuk mufrad, maka arti lengkapnya adalah satu anak perempuan. Kemudian al-waladu, al-waladu yang artinya anak. Dan kata al-waladu juga bermula dari bentuk mufrad. Sehingga arti sempurna dari kata al-walad adalah satu anak. Sedangkan musanna, musanna itu artinya ganda atau double atau berjumlah dua. Dan musanna ini dibentuk dari mufrad. Caranya bagaimana? Caranya ialah dengan menambahkan alif dan nun kasroh pada akhir kata yang ingin dijadikan musanna. Contohnya al-fallahu menjadi al-fallahani, artinya dua petani. Lalu al-waladu menjadi al-waladani, artinya dua anak. Atau al-binta dan al-binti menjadi al-bintaini, artinya dua anak perempuan. Ditambahkan alif dan nun untuk i'rab rofa. Kalau musanna i'rabnya rofa, maka ditandai dengan alif dan nun kasroh. Tapi kalau musanna i'rabnya nasab atau jar, maka penambahannya dengan ya sukun dan nun kasroh. Seperti al-bintaini. Itu dia makna musanna. Sedangkan jamak, jamak artinya berjumlah banyak, mulainya dari 3 dan seterusnya. Jamak ini ada 3 macamnya, dan insya Allah penjelasannya akan dibahas dari kitab Nahwul Wadih. Baik, kita lanjut ke kitab Nahwul Wadih. Ini dia pembahasan mufrad, musanna, dan jamak yang terdapat di kitab Nahwul Wadih jilid 2. Mari kita baca. Taqsimul ismi ila mufradin wa musanna wa jam'in. Taksim, pembagian al-ism, pembagian kata benda, ila mufrad, menjadi mufrad, wa musanna dan musanna, wa jam'in dan jama'. Pembagian isim menjadi 3, mufrad, musanna dan jama'. Artinya pembagian ini dilihat dari sisi jumlahnya. Baik. Hayya bina ila al-amthilah. Mari kita ke contoh-contoh. Isma' jayidan. Ta'ibal wa amilu. Tsani hadaral muhandisu. Tsalits nadaitul ba'i'a. Rabi asnaitu alal muhadzabati. Ta'iba bimakna capek, lelah. Amil bimakna pekerja. Ta'ibal amil artinya pekerja itu capek. Hadara hadir. Muhandis insinyur. Hadaral muhandis, insinyur itu hadir. Nada itu saya memanggil. Al-ba'i'a penjual. Nadaitul ba'i'a saya memanggil penjual. Asnaitu ala, ini satu paket ya. Asnaitu ala artinya saya memuji. Harus ada kata alanya. Al-muhadzabati orang yang sopan. Asnaitu alal muhadzabati saya memuji orang yang sopan. Tayyib, al-amthilatul lati bijanibiha.
contoh-contoh yang ada di sampingnya sekarang. Ta'ibal amilani, hadaral muhandisani, nadaitul ba'i'ina, athnaitu alal muhadzabatina. Afwan, athnaitu alal muhadzabataini. Mohon maaf, ada kekeliruan dalam membaca. Ustadz ulangi lagi. Ta'ibal amilani, hadaral muhandisani, nadaitul ba'i'aini, athnaitu alal muhadzabataini. Baik. Terjemahannya ini sama seperti yang sebelumnya, hanya saja pada kata amil, muhandis, ba'i, dan muhadzabah terjadi perubahan, di mana sebelumnya itu mufrad, sedangkan yang ini bentuknya mutsanna karena ada tambahan alif dan nun atau ya dan nun, sehingga artinya menjadi ta'ibal amilani, dua orang pekerja lelah. Hadaral muhandisani, dua insinyur hadir. Nadaitul ba'i'aini, saya memanggil dua pedagang. Athnaitu alal muhadzabataini, saya memuji dua orang yang sopan. Summa al-amthilatul lati fil akhir, contoh-contoh yang ada di akhir. Al-amthilatu al-akhir naqra'uha. Ta'ibal ummalu, hadaral muhandisuna, nadaitul ba'i'ina, athnaitu alal muhadzabati. Fi hadhil amsilah, pada contoh yang terakhir ini terjemahannya juga sama dengan contoh yang sebelumnya, hanya saja pada kata amil, muhandis, ba'i, dan muhadzabah terjadi perubahan di sini, di mana pada contoh akhir kata-kata tersebut bentuknya menjadi jamak, sehingga artinya adalah ta'ibal ummalu, para pekerja capek. Hadarul muhandisuna, para insinyur hadir. Nadaitul ba'i'ina, saya memanggil tukang-tukang atau pedagang-pedagang. Athnaitu alal muhadzabati, saya memuji orang-orang yang sopan. Baik. Ahutsukum wa awaddu an taqra'u hadhil amsilata marrataini aw salasa marrat. Awaddu, Ustaz berharap, wa ahutsu, dan saya menganjurkan, antum taqra'una, kalian membaca hadhil amsilah, contoh-contoh ini, marrataini, dua kali, aw salasa marrat, atau tiga kali, aw hatta taqra'u bisuhulatin wa jayyidin, atau sampai taqra'u, kalian membaca, bijayyidin, dengan baik, wasuhulah, dan mudah. Faman yaqra wa yathqul fi qira'atihi fa'alaihi bi'i'adatil qira'ah. Siapa yang membaca wa yathqul, lalu merasa berat, fil qira'ah, dalam membaca, fa'alaihi, maka hendaklah dia i'adatul qira'ah, mengulang bacaannya, hatta taqra'una bi jayyidin, sampai kalian membacanya dengan baik. Summa na'ti ilal bahthi, lalu mari kita lanjut ke pembahasan. Al-bahthu, penjelasan
atau keterangan. Al-kalimatul akhiratu, kata-kata yang terakhir, yaitu al-amilu, al-muhandisu, al-ba'i'u, al-muhadzabati, al-amilani, al-muhandisani, al-ba'i'aini, al-muhadzabataini, al-ummalu, al-muhandisuna, al-ba'i'ina, al-muhadzabati. Itu yang dimaksud dengan kata-kata terakhir fil amsilati sabiqati, pada contoh-contoh yang lalu. Kulluha asma, semuanya itu berbentuk asma, berbentuk isim, amil isim, muhandis isim, ba'i isim, muhadzabah juga isim, begitu pula bentuknya yang ada di contoh di sebelahnya atau contoh di bawahnya. Itu semuanya isim, kata benda. Wa idza ta'ammalna hadhil asma, dan jika kita memperhatikan hadhil asma, isim-isim ini, fi amsilatil qismil awal, pada contoh-contoh bagian pertama, wajadna, kita akan mendapati kullasmin minha, setiap isim dari contoh pertama tadi, yadullu ala, menunjukkan kepada syai'in wahid, sesuatu yang berjumlah satu. Ya, contoh-contoh yang pertama, ta'ibal amil, hadorol muhandis, sampai yang terakhir, itu kata-kata yang terakhirnya adalah kata yang menunjukkan kepada syai'in wahid, sesuatu yang berjumlah satu. Wa yusamma mufrodan, dan yang menunjukkan kepada sesuatu yang berjumlah satu, yusamma, dinamakan mufrodan, dengan mufrad. Ya, dan sebagaimana yang tadi disebutkan pada pembahasan di awal tadi, bahwa semua kata, hampir semua kata dalam bahasa Arab itu awalnya berjumlah satu, awalnya berbentuk mufrad. Qalamun, pulpen, arti sesungguhnya satu pulpen. Kitabun, buku, arti sesungguhnya satu buku. Masjidun, masjid, arti sesungguhnya satu masjid. Karena memang semua kata dalam bahasa Arab bermula dari bentuk mufrad. Apa itu mufrad? Ma yadullu ala syai'in wahid, yang menunjukkan kepada sesuatu berjumlah satu. Wa yusamma mufradan, dan dinamakan dengan mufrad. Wa idza ta'amalna, dan jika kita memperhatikan memperhatikannya, maksudnya memperhatikan kata-kata benda, kata-kata terakhir, fil qismi tsani, pada contoh bagian kedua. Yang mana itu? Yaitu contoh yang ada di sebelah kanan kita. Ta'ibal amilani, hadorol muhandisani, sampai seterusnya. Itu kata-kata terakhirnya, wajadna kullan minha, kita mendapati setiap darinya, yaitu setiap dari kata-kata terakhir di contoh kedua ini, yadullu ala syai'aini itsnaini, yadullu ala, menunjukkan kepada syai'aini itsnaini, sesuatu yang jumlahnya dua, sesuatu yang berjumlahnya dua. Wa yazidu alal mufrad, dan ditambahkan dari bentuk mufrad alifan wa nunan, huruf alif dan huruf nun, au ya'an wa nunan, atau huruf ya dan huruf nun, fil akhir, pada terakhirnya. Wa yusamma musanna, dan ini dinamakan dengan musanna. Sekali lagi, musanna itu adalah kata yang berjumlah dua, dan kata musanna ini dibentuk dari mufrad dengan cara ditambahkan alif atau ya dan juga nun, dengan cara menambahkan alif dan nun atau ya dan nun pada terakhir kata yang ingin dijadikan musanna. Tayyib, agar lebih jelas, mari kita lanjut ke papan tulis.
Baik, kita akan lanjut bagaimana cara membuat musanna. Baik. Cara buat musanna. Cara buat musanna. Yang pertama ialah dengan menambahkan alif dan nun kasrah. Contohnya adalah kitabun. Ini bentuknya mufrad. Menjadi kitabani. Kitabun artinya satu buku. Sedangkan kitabani artinya dua buku. Kemudian yang kedua, caranya dengan menambahkan ya sukun dan nun kasrah. Contohnya qalamun. Ini bentuknya mufrad. Menjadi qalamaini. Yang artinya dua pulpen. Qalamun satu pulpen, qalamaini dua pulpen. Dan ingat ya ikhwan, huruf-huruf yang ada sebelum alif dan sebelum ya ini berharokat fathah. Kitabun, kitabani, qalamun, qalamaini. Huruf-huruf sebelum ya sukun atau huruf-huruf sebelum alif itu harus berharokat fathah. Ya. Harus berharokat fathah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa nggak dijadikan tambahannya alif sama nun saja biar lebih mudah? Memang apa bedanya penambahan dengan alif dan nun dan penambahan dengan ya dan nun? Bedanya adalah ditambahkan alif dan nun kalau kata musanna itu i'rabnya rofa. Ketika rofa maka dia tambahannya dengan alif dan nun. Sedangkan tambahan dengan ya sukun dan nun ini dilakukan ketika musanna i'rabnya nasab atau i'rabnya jar. Seperti itu ya ikhwan. Baik, biar lebih mudah lagi dalam memahami, kita akan berikan contoh. Ini ketika rofa nih, misalnya ketika rofa. Al-qalamani. Aku ketemu sepatu ini, Mak. Jadi dani. Dua pulpen itu baru. Di sini qalamani kedudukannya mubtada. Dan mubtada itu harus rofa. Karena rofa dan di sini bentuknya musanna, maka penambahannya dengan alif dan nun. Contoh lain lagi. Katabtu, saya menulis bil qalamaini. Saya menulis dengan dua pulpen. Lihat, yang di sini pakai alif, di sini pakai ya. Kenapa? Karena di sini kolamnya itu jar atau i'rabnya majrur. Kenapa majrur? Karena ada huruf jar yaitu bi. Makanya pakai ya. Yang nasab, ishtara itu saya membeli al-qalamaini. Saya membeli dua pulpen. Lihat, di sini nggak pakai alif tapi pakainya ya. Kenapa?
Karena dia nasab. Kenapa i'rabnya nasab? Karena sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bi, sebagai maf'ulun bihi atau sebagai objek. Ya, jadi musanna bisa ditambahkan dengan alif dan nun ketika i'rabnya rafa, dan ditambahkan dengan ya dan nun ketika i'rabnya jar atau nasab. Baik, kita kembali lagi ke kitab. Mudah-mudahan dengan contoh ini kalian semakin bisa paham. Baik, nastamir, kita lanjutkan. Amma fil qismi tsalits, adapun pada contoh bagian ketiga atau contoh di bagian terakhir, fakullu minha, setiap kata benda yang ada di contoh bagian terakhir, ya dulu ala aksar, menunjukkan kepada aksar min isnaini, sesuatu yang aksar lebih banyak, min isnaini, dari dua. Wa yakhtalifu anil mufrad, dan berbeda dengan mufrad. Apanya? Bentuknya berbeda. Imma bitaghyiri fis surah, baik dengan merubah bentuknya, kama fil misalil awal, sebagaimana pada contoh pertama dari kata amil, a ya, menjadi umal, amil jadi umal. Ini berubah nih ya, bentuk katanya berubah, jadi nggak pakai tambahan-tambahan, malah dirubah, amil berubah menjadi umal. Au biziyadatin fil akhir, atau dengan menambahkan sesuatu pada akhir katanya. Kama fil amsilatil baqiyah, sebagaimana pada contoh yang terakhirnya. Wa yusamma jam'an, dan dinamakan dengan jamak. Wa sayati lahu tafsilun, dan pembahasan tentang jamak, tafsil lahu ya, tafsil untuk jamak, sayati akan datang. Tafsil itu penjelasan lebih rincinya akan datang. Baik, biar lebih paham, yuk kita kembali ke papan tulis. Baik, sekarang kita ke jamak. Ya, membuat jamak itu juga berasal dari mufrad. Jamak dibuat dari mufrad. Sebagaimana musanna dibuat dari mufrad, jamak juga dibuat dari mufrad, dan ada dua caranya. Satu, merubah bentuk mufrad. Yang pertama dengan merubah bentuk mufradnya. Yang kedua, biziyadah, menambahkan sesuatu pada akhir kata. Ya, atau bahasa singkatnya, yang pertama dengan merubah, yang kedua dengan menambah. Ini dia cara membuat jamak, ada dua, merubah atau menambah. Kalau yang merubah, contohnya bagaimana? Nih contohnya, amilun, artinya seorang pekerja, menjadi umal, para pekerja. Lihat bentuknya berubah, walaupun hurufnya sama tapi bentuk dan bacanya berubah. Contoh lagi misalnya
baitun menjadi buyut, artinya rumah-rumah. Lihat, berubah bentuknya. Sedangkan yang menambah, contohnya falah. Berubah menjadi falahuna. Lihat, nggak dirubah. Falah, cuman ditambahin terakhirnya. Falahuna, atau juga bisa menjadi falahina. Lihat, kata falahnya masih terdengar sehingga tidak ada perubahan, hanya ada tambahan di sana, ya. Hanya ada tambahan. Nah, contoh lagi misalnya yang ditambahkan kata mudar. Yang lain lagi mudari satun, artinya bu guru, berubah menjadi mudar risatun. Lihat, kata mudarisanya masih ada, hanya ada penambahan di akhirannya. Jadi membuat jamak itu, ya, membuat jamak itu bisa dengan merubah, bisa juga dengan menambah. Bagaimana cara merubah, kapan merubah dan kapan menambah? Nanti pembahasannya akan ada pada bab yang selanjutnya, bab khususnya. Baik, kita kembali ke kitab. Al-qaidatu, kaidah. Al-ismu, kata benda, yang qasimu, terbagi, salah satu aksamin, menjadi 3 bagian. Mufradun, mufrad, wa musanna, dan musanna, wa jam'un, dan jama'. Fal mufradu, mufrad itu madalla ala syai'in wahid, yang menunjukkan kepada sesuatu berjumlah satu. Wal musanna, dan musanna madalla ala syai'ain itsnaini, ma yang dalla menunjukkan, ala kepada, madalla ala yang menunjukkan kepada, syai'aini itsnaini sesuatu berjumlah itsnain, berjumlah 2. Biziyadati alifin wa nunin, dengan menambahkan alif dan nun, au ya'in wa nunin, atau ya dan nun, fi akhirihi, pada akhirannya. Wal jam'u, dan jamak, madalla ala yang menunjukkan kepada, aktsar min itsnaini sesuatu yang lebih banyak dari 2. Berarti jamak mulainya dari 3 sampai seterusnya. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, alhamdulillah, itu dia pembahasan kita tentang pembagian isim yang dilihat dari jumlahnya dan terbagi menjadi 3, mufrad, musanna, dan jamak. Sekali lagi Ustadz anjurkan kepada kalian untuk membaca semua yang ada di kitab Nahwul Wadi bab mufrad, musanna, dan jamak. Silahkan dibaca kembali contoh-contohnya, dibaca lagi al-bahsnya, dan juga dibaca lagi kaidahnya. Silakan, karena dengan mengulang-ulang bacaan akan melancarkan dan menjadikan lisan kita terbiasa dengan bahasa Arab, sehingga kita pun tidak kaku dalam berbahasa Arab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat, mendatangkan berkah, bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan tolong dikerjakan tugas yang diberikan untuk kalian dan disediakan di Google Classroom. Bagi yang namanya masih dengan nama samaran, tolong diganti. Sekali lagi tolong diganti untuk memudahkan penginputan nilai. Sekali lagi terima kasih banyak. Barakallahu fikum.
Mari kita akhiri perjumpaan kita pada kesempatan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.